Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tafsir tentang kaidah tafsir, yaitu pembahasan tentang mufrad dan jamak. Baiklah, langsung saja kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, pertama itu kita akan membahas dulu pembagian kata dalam bahasa Arab, baik itu isim maupun fi'il, menurut bilangannya atau jumlahnya. Itu terbagi menjadi tiga, yaitu pertama mufrad. Mufrad ini artinya kata-kata yang menunjukkan makna tunggal atau satu. Yang kedua musanna, yang menunjukkan makna dua atau bilangan ganda. Dan jamak itu menunjukkan makna banyak atau bilangan yang lebih dari dua, berarti tiga dan seterusnya itu disebut dengan jamak. Jadi kalau ditujukan kepada satu orang mufrad atau satu benda itu mufrad, kepada dua orang atau dua benda itu musanna. Kalau yang lebih dari dua, tiga atau lebih itu jamak sebutannya. Ya, seperti pada syarafnya fi'il yang mengikuti domir kan ada mufrad huwa, ada musanna huma, ada jamak hum, seperti itu. Mari kita lihat. Mufrad itu adalah kata-kata atau kata benda, kata-kata yang menunjukkan jumlah satu, baik berbentuk isim maupun berbentuk fi'il atau tunggal ya. Ciri-cirinya merupakan bentuk asal dari kata benda atau fi'il ya, tanpa tambahan khusus untuk menunjukkan bilangan ganda atau jamak. Jadi mufrad ini adalah bentuk asal dari sebuah isim atau fi'il yang tidak ada penambahan huruf yang menunjukkan dia musanna atau jamak. Contohnya seperti kata kitabun, kolamun, ya, muslimun, terus juga fa'ala, yaf'ulu, terus juga masuk kepada fa'lan. Ya, jadi kata-kata isim atau fi'il yang menunjukkan makna tunggal atau kata asalnya ini disebut dalam kategori mufrad selama tidak ada penambahan huruf atau perubahan kata yang menunjukkan makna lebih dari satu. Sedangkan jamak ini artinya kata-katanya itu lebih dari dua atau tiga. Jadi kalau dua tadi musanna seperti kitabaini, nah ada tambahan huruf ya dan nun di sana. Atau dalam fi'il huma, fa'ala, fa'alu, fa'alu. Kalau yang musanna itu ada tambahan alif satu, fa'ala. Kalau dia jamak fa'alu ada tambahan waw plus alif seperti itu. Jadi kalau musanna itu ada tambahan-tambahan tersendirinya. Kalau pada isim biasanya itu ya dan nun ya. Kalau pada fi'il biasanya ada tambahan alif satu setelah kata dasarnya. Seperti itu. Adapun definisi dari jamak yaitu kata benda yang menunjukkan jumlah lebih dari dua, baik itu tiga atau lebih. Nah, isim jamak ini ya, kalau dia berkaitan dengan isim ya, ini biasanya terbagi pada beberapa jenis. Ada yang namanya jamak muzakkar salim, yaitu jamak yang teratur ya. Jadi kata-katanya sama semua bentuk jamaknya dan dia memiliki tanda-tanda khusus
Dan ini berlaku pada kata benda yang memiliki gender laki-laki atau maskulin. Bentuk mufradnya selamat dari perubahan, hanya ditambahkan akhirannya saja. Jadi bentuk mufradnya itu tidak berubah, dia cuma ditambahkan akhirannya saja. Biasanya ini ada waw dan nun dan ya dan nun, tergantung nanti kaedah dari i'rabnya. Kalau i'rabnya rafa itu biasanya waw dan nun, tapi kalau i'rabnya jar itu biasanya ya dan nun. Contohnya ada kata muallimun itu berubah menjadi muallamun, kafirun menjadi kafiruna, atau kalau dalam bentuk jarnya ya itu kafirina. Dan ini banyak kita temukan dalam pembendaraan bahasa Arab, baik yang bahasa Arab secara umum maupun teks yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi kalau dia i'rabnya itu hukumnya rafa, maka dia mendapat tambahan waw dan nun. Muallimun menjadi muallimuna, kafirun menjadi kafiruna. Tapi kalau dia jar atau khafat, itu dia menjadi ya dan nun tambahannya. Jadi muallimun jadi muallimina atau muslimina. Kalau kafirun jadi kafirina, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu jamak muannas salim. Jamak muannas salim ini biasanya berkaitan dengan kata-kata yang bergender perempuan, yaitu jamak beraturan untuk kata benda berjenis perempuan atau feminim. Bentuk mufradnya selamat dari perubahan, hanya ditambah akhirannya saja. Jadi sama dengan jamak muzakkar salim, cuman beda gendernya saja. Ada muzakkar salim, ada muannas salim. Nah, cara pembuatannya atau cara pembentukannya biasanya huruf tak marbutoh pada tanda sebagai isim muannas itu dihilangkan, lalu ditambahkan alif atau tak pada akhir kata-kata dasarnya atau kata-kata mufradnya tersebut. Contohnya muslimatun untuk mufradnya ya, yang bergender muannas itu menjadi muslimatun, ada tambahan alif dan tak. Nah, sedangkan ta marbutohnya dihilangkan untuk jamak muannas salim. Nah, yang ketiga berbeda dari dua sebelumnya, ini disebut dengan jamak taksir, yaitu jamak yang tidak beraturan atau disebut juga jamak pecahan, karena pada dasarnya taksir itu artinya pecah. Bentuk mufradnya itu berubah secara drastis ketika dijadikan jamak, baik itu kata-katanya dia dialihkan ya, bentuknya ataupun ada penambahan-penambahan tertentu. Bisa dengan penambahan huruf, pengurangan huruf, atau perubahan harakat. Nah, untuk bentuknya ini dia tidak ada rumus tersendiri, tidak sama dengan muzakkar salim atau muannas salim ya, karena dia bentuknya tidak beraturan. Jadi kalau muzakkar dan muannas salim itu ada akhiran tersendiri dari bentuk mufradnya, sedangkan jamak taksir ini dia tidak ada kaidah bakunya. Dia bisa aja berubah bentuk dari mufradnya, tapi dia tidak akan jauh dari mufradnya. Contohnya mufradnya kitabun, maka jamaknya menjadi kutubun, atau kolamun menjadi aklamun. Jadi lafaz atau huruf yang terdapat pada mufradnya itu tetap dimasukkan, cuman dia nanti akan ada perubahan untuk menunjukkan bahwasanya dia bentuk jamak. Ini disebut dengan jamak taksir. Nah, sedangkan fungsi utama dari bentuk mufrad dan jamak ini dalam bahasa Arab ini banyak ya. Ada yang dia untuk menentukan jumlah bilangan. Ini yang fungsi utamanya ya, untuk menentukan 1, 2 dan banyak. Ada juga dia untuk menentukan predikat fi'ilnya. Jadi kalau fi'ilnya itu mufrad, jika fa'ilnya mufrad, maka fi'ilnya juga harus mufrad. Misalkan ana adhabu ila suq atau ana adhabu ilal madrasati. Nah,
karena fa'ilnya ana itu mufrad, maka fi'ilnya juga harus menjadi mufrad ya. Kata ganti pertama mutakallim ya. Jadi adhabu, tak bisa ana yadhabu, itu tidak menyambung ya, atau ana nadhabu, nah, itu tidak cocok karena dari mufrad berubah menjadi jamak, antara fa'il dan fi'ilnya itu tidak menyambung jadinya. Jadi bentuk fi'ilnya ini itu harus sesuai dengan fa'ilnya. Terus menentukan naat dan man'utnya atau kata sifatnya. Jadi ketika kata pertama, baik itu nakirah bertemu dengan nakirah atau ma'rifah bertemu dengan ma'rifah. Jadi kalau bentuk kata pertamanya mufrad, maka kata berikutnya juga mufrad. Tapi kalau kata sebelumnya itu dia jamak, maka kata berikutnya juga harus jamak. Contohnya, hadza mudarrisun jadidun, ini adalah guru baru ya. Ini kan dia memakai kata mufrad ya. Mudarrisunnya mufrad, maka man'utnya itu, jadidunnya itu ya, itu naat man'utnya itu ya, itu harus menjadi mufrad juga. Jadi man'utnya itu, jadidun itu harus mufrad, dia menungkut pada naatnya. Kalau naatnya itu sifat yang yang menyifati itu jamak, maka man'utnya sendiri juga harus jamak. Contohnya haula'i mudarrisuna jadiduna. Ini adalah guru-guru baru. Jadi kalau naatnya itu menjadi jamak, maka man'utnya juga menjadi jamak. Terus ada juga nanti dia tentang menghindari pengulangan yang memberatkan ya. Dalam beberapa kasus bentuk jamak taksir tertentu itu digunakan oleh penutur asli karena bentuk mufrad atau jamak salib dianggap memberatkan dalam pengucapan, sehingga fungsinya digunakan untuk memudahkan dalam linguistiknya seperti itu. Dan ada juga nanti kita bahas tentang kaidah penafsirannya atau penekanan makna atau fungsi semantiknya seperti itu. Nah, dalam kaidah tafsirnya ya, setiap penggunaan kata dalam Al-Quran tertentu itu memiliki fungsi dan tujuan tertentu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran terdapat banyak variasi bentuk kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu makna tertentu. Kata dalam Al-Quran ada yang digunakan dalam bentuk mufradnya saja, ada pula yang digunakan dalam bentuk jamaknya saja. Namun ya tidak sedikit juga kata ini digunakan dalam mufrad dan jamaknya. Nah, ayo kita lihat contohnya. Seperti kata al-ardu yang disebutkan dalam 461 tempat dalam Al-Quran. Ya, contohnya pada Quran Surah At-Tolak ayat 65. Kata al-ardu pada ayat ini ya, itu tidak disebutkan dalam bentuk jamaknya. Ya, al-arduna, tapi dia disebutkan dalam kata mufradnya ya. As-samawatu wal ard. Jadi tidak as-samawatu wal arduna, sedangkan kata as-samawat itu merupakan bentuk jamak dari kata as-sama. Nah, sedangkan untuk kata al-ardunya itu disebutkan dalam bentuk mufradnya saja. Ini dikarenakan sulit melafalkannya. Dengan demikian, penyebutan kata al-ardu dalam bentuk jamak akan mengurangi kefasihan dan keteraturan dalam bahasa Al-Quran. Nah, ini untuk keindahan bahasa Al-Quran. Jadi kata al-ardu itu tidak disebutkan dalam bentuk jamaknya. Ada juga kata yang disebutkan bentuk jamaknya saja, sedangkan kata mufradnya tidak disebutkan. Contohnya kata al-lub, al-lubbu. Itu jamaknya al-albab. Ulil albab seperti itu ya. Nah, ini disebutkan dalam 16 ayat yang berbeda. Ini pada surah Az-Zumar juga disebutkan. Jika yang dikehendaki dari kata al-albab adalah makna mufradnya, maka yang digunakan adalah kata yang lain atau kata yang muradif. Yang sinonimnya yaitu kata al-qalbu. Jadi ketika Al-Qur'an menyebutkan kata lub ya, itu dalam bentuk mufradnya, Al-Qur'an menggunakan kata yang lain.
untuk yang bentuk jamaknya baru menggunakan kata lub atau al-albab. Ada kata yang disebutkan dalam bentuk mufrad dan jamaknya dalam Al-Quran seperti kata as-sama, ya, ada as-sama, ya. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minal ard fa akhraja bihi, seperti itu. Ini dalam bentuk mufradnya. Ada juga khalaqas samawati wal ard. Jadi kayak ada bentuk jamaknya, ada bentuk mufradnya juga. Jika yang dimaksudkan kata tersebut jumlahnya langit, maka kata yang digunakan adalah bentuk jamaknya. Sehingga maknanya menunjukkan kebesaran dan keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti pada dalam Quran surah Asyar ayat 59, ayat 1, surah 59 ayat 1. Nah, kalau yang ditujukan adalah fungsi dari benda tersebut atau ciptaan Allah tersebut, maka kata as-sama itu dia disebutkan dalam bentuk mufradnya. Tapi kalau lapisan langit ya, atau banyaknya langit, maka dia menggunakan jamaknya. Ya. Jadi pada dasarnya ya, kalau dalam kaidah tafsir ini ya, ketika mufrad itu ya, digunakan kata mufrad, berarti ini menggunakan kata dasarnya untuk menunjukkan satu orang atau satu benda atau satu kesatuan. Kalau yang disebut dengan jamak, ya, baik itu muannas salim atau mudzakkar salim atau jamak taksir, berarti Allah ingin menunjukkan sesuatu baik itu untuk keagungannya, kebesarannya, atau keutamaannya, atau juga untuk menunjukkan kuasa Allah dalam menciptakan makhluk-makhluknya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Jikalau terdapat kesalahan, kekurangan, koreksi silakan kalian tuliskan pada kolom komentar. Kita tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.